Ini tanaman tomat saya yang sudah menginjak ke arah fase generatif ya, sudah mulai keluar bunga. Sudah keluar bunga. Di sini saya menanam di polybag dan juga di pot, itu juga di sana. Tuh. Jadi pengaplikasiannya jangan terlalu banyak-banyak juga. Buat saja penyiraman sahabat, kurang lebih dari satu gayung ini bisa kita berikan kepada kurang lebih 10 tanaman. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa lagi dengan saya TP Bertani Bahagia Channel. Salam bertani organik. Di sini sahabat, di depan saya sudah ada dua jenis pupuk organik cair yang saya buat, dan ini sudah waktunya saya panen karena kedua bahan ini sudah 20 hari saya lakukan fermentasi untuk pupuk organik cair ini, sedangkan ekstraksi untuk pupuk organik cair yang satunya ini. Apa gerangan pupuk ini yang saya buat, dari bahan apa? Oke, pertama-tama saya sedikit jelaskan. Pupuk organik cair yang dari ember hitam ini saya buat dari bahan utamanya adalah dari pisang dan kulit-kulitnya yang saya hancurkan, saya blender, terus difermentasi dengan menggunakan campuran air cucian beras dengan E4. Ini sudah aromanya sudah aroma tape dan juga aroma bawang putih, karena memang dalam fermentasi ini saya tambahkan bawang putih. Agar apa? Agar supaya nanti dalam pupuk organik cair yang saya buat ini mengandung unsur kalsium, kalium, dan fosfor yang tinggi, dan juga sebagai zat untuk perangsang tumbuh, sekaligus juga dapat mengendalikan hama dari aroma bawang putihnya begitu. Nah, sedangkan yang satunya ini adalah hasil ekstraksi maksudnya dari cangkang telur yang saya lakukan ekstraksi dengan menggunakan jeruk lemon. Bisa sahabat bayangkan, cangkang telurnya sudah mulai hancur ini. Nah, ini cangkang telurnya sudah hancur, dan penggelembungan proses ekstraksinya ini sudah tidak terlihat lagi, sudah tidak tampak, dan sudah tidak terjadi penggelembungan, bisa dilihat. Adapun dari cangkang telur ini kita sudah sama-sama tahu ya, mengandung kalsium yang sangat tinggi, sebanyak kurang lebih 98%, sangat tinggi sekali sahabat ya. Namun cangkang telur apabila langsung kita aplikasikan ke tanaman, misalnya kita hancur, kita leburkan, langsung kita aplikasikan ke tanaman, dia reaksi untuk efektivitas unsur kalsium kaliumnya yang akan dapat diserap oleh tanaman itu lambat sahabat. Oleh karenanya perlu dilakukan ekstraksi atau penguraian dari kandungan kalsium yang berada di cangkang telur ini. Selanjutnya, untuk kedua bahan ini akan saya padukan. Setelah saya padukan, baru nanti akan saya aplikasikan ke tanaman. Tetap ikuti ya sahabat ya. Berkenan like, comment, subscribe, dan tekan lonceng. Terima kasih untuk sahabat yang sudah subscribe, dan silakan berkomentar, memberikan tanggapan, berbagi pengalaman. Oke, kita lanjut. Sini sudah saya siapkan ember. Nah, ember ini tujuannya untuk menampung sementara aja dari proses penyaringannya. Untuk proses penyaringan dari pupuk organik cair pisang ini cukup saya gunakan alat sederhana berupa saringan atau kawat nyamuk ya. Oke. Nah, ini sampah dari pisang dan kulitnya yang sudah saya blender. Oleh karenanya tidak tampak terlalu banyak karena sudah menjadi air ya sahabat. Ini hanya tinggal sisa-sisa blenderan yang sifatnya masih kasar. Selanjutnya ini saya kembalikan ke sini. Nanti akan saya gabungkan sampahnya ini ke pupuk kompos. Selanjutnya saya saring dari bahan pupuk organik cair yang dari hasil ekstraksi kulit telur. Oke, saring. Bisa sahabat bayangkan, kedua bahan yang mengandung kalsium yang sangat tinggi kita padukan untuk kita aplikasikan kepada tanaman. Insya Allah tanaman kita nanti akan menjadi subur dan dapat merangsang pertumbuhan, baik itu perakaran, batang, tunas baru, bahkan dapat merangsang dari pertumbuhan calon-calon bunga yang akan menjadi buah. Bahkan dari kalsium yang terkandung dalam cangkang telur dan kulit pisang ini dapat memperkuat tanaman dari serangan hama, bahkan dapat meningkatkan kualitas buah lebih baik, dan juga dapat menghindari terjadinya kerontokan pada buah. Oke, saring. Karena ini saringannya terlalu rapat ya, jadi agak dipencet-pencet sedikit sahabat.
pencet. Nah, pencet. Nah, ini. Oke, lanjutkan ini. Adapun untuk sampahnya ini berupa cangkang yang sudah terekstrak, yang sudah halus-halus ini saya masukkan ke dalam tempatnya kembali. Nanti dari cangkang ini, sahabat, dari ampasnya ini bisa kita langsung aplikasikan ke tanaman, bisa kita taburkan saja langsung di sekitar batang atau media tanam itu. Dan ini juga masih sangat bermanfaat karena kandungan kalsiumnya juga masih sangat tinggi di dalam cangkang telur ini. Ayo ikuti saya cara melakukan pengaplikasiannya ke tanaman, tapi terlebih dahulu saya akan memasukkan dari hasil penyaringannya ini ke dalam jerigen. Oke, selanjutnya sekarang saya masukkan dulu untuk jerigennya. Sekarang lanjut untuk melakukan pengaplikasiannya pada tanaman. Di sini sahabat, saya hanya sekedar memberi contoh ya dari dosisnya serta cara pengaplikasiannya. Pengaplikasian pupuk organik cair maupun pupuk kimia ya yang paling baik kita berikan kepada tanaman adalah di waktu pagi hari antara jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, karena di saat siangnya itulah proses tanaman untuk maksimalnya menyerap unsur hara, atau bisa dilakukan pada sore hari antara pukul 15 sampai pukul 16 sore gitu. Nah, sini karena saya posisi di siang hari kurang lebih ini pukul 13.00, oleh karenanya saya hanya ingin mencontohkan saja. Jadi dari 1 liter ini akan saya berikan dosis sebanyak kurang lebih 100 ml, karena perbandingannya untuk pupuk organik cair berupa kalsium yang sangat tinggi dari cangkang telur dan juga gabungan dari buah pisang dan kulit pisang yang sudah busuk, ini sudah sangat tinggi unsur hara berupa kalsium, kalium, dan fosfornya. Oleh karenanya jangan diberikan dosis terlalu berlebihan. Saya berikan cukup perbandingannya 1:100 atau sama dengan 100 ml dibanding 1000 ml air atau 1 liter air. Oke, saya campurkan, diaduk merata. Setelah diaduk merata, ayo kita ke kebun saya, ke tanaman tomat. Ini tanaman tomat saya yang sudah menginjak ke arah fase generatif ya, sudah mulai keluar bunga, juga keluar bunga. Di sini saya menanam di polybag dan juga di pot, begitu juga di sana. Tuh. Jadi pengaplikasiannya jangan terlalu banyak-banyak juga. Buat saja penyiraman sahabat, kurang lebih dari 1 gayung ini bisa kita berikan kepada kurang lebih 10 tanaman. Ya, cukup. Ini kemarin saya pangkas karena kemarin sempat rusak dari ujungnya kena hama. Oke, demikian. Oke, terima kasih sahabat, semoga tutorial ini bermanfaat ya. Sekali lagi berkenan kiranya like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah berkenan dengan subscribe dan silakan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.